Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samuel Farisi, NIM 32. Dan saya Nurmarinda Thoyibah, NIM 34. Kami di sini akan menyampaikan hasil seminar kemajuan kami yang berjudul Analisis Energi dan Eksergi pada Sistem Rotary Kiln RKC2 PT Semen Gresik Pabrik Tuban dengan dosen pembimbing Ibu Mala Hayati Nasution STMT dan Ibu Oki Putri Prastuti STMT, Departemen Teknik Kimia Universitas Internasional Semen Indonesia. Industri semen merupakan salah satu industri yang bersifat energi intensif karena dapat menyerap energi dalam jumlah yang besar. Dengan konsumsi energi paling besar yaitu 91,90% yang terdapat pada alat rotary kiln. Oleh karena itu, untuk menghadapi krisis energi diperlukan peningkatan efisiensi penggunaan energi. Salah satunya yaitu menggunakan metode konservasi energi adalah melalui analisis energi dan eksergi. Dengan dilakukan identifikasi kehilangan energi dan eksergi berdasarkan neraca massa, neraca energi, entalpi, entropi, dan eksergi. Sehingga dari adanya latar belakang tersebut, maka tujuan dari penelitian kami yang pertama yaitu untuk mengetahui neraca massa dan kondisi operasi. Kemudian untuk yang kedua, melakukan analisis neraca energi, entalpi, entropi, dan eksergi sistem rotary kiln RKC2 PT Semen Gresik. Kemudian yang ketiga, untuk memperoleh nilai efisiensi energi dan eksergi sistem. Dan yang keempat, untuk memperoleh nilai irreversibilitas sistem. Selanjutnya adalah metodologi penelitian, di mana pertama yang kami lakukan adalah pengambilan data operasi pabrik semen RKC2, kemudian melakukan perhitungan neraca massa, neraca energi, neraca entalpi, neraca entropi, dan neraca eksergi. Dari perhitungan tersebut akan didapatkan efisiensi energi dan eksergi dan irreversibilitas sistem. Selanjutnya yaitu ada pembahasan. Di pembahasan kami telah melakukan beberapa review jurnal. Untuk jurnal yang pertama yaitu pada pabrik semen Malabar, di mana analisis alat yang digunakan yaitu sistem meliputi preheater, rotary kiln, dan cooler. Didapatkan efisiensi energi pada sistem sebesar 76,15% dan efisiensi energi pada unit kiln sebesar 52,03%. Dan kemudian ada efisiensi eksergi pada sistem 44,19% dan efisiensi eksergi pada sistem pada unit kiln sebesar 31,21%. Dapat dilihat ketika nilai efisiensi eksergi nilainya lebih rendah daripada efisiensi energi. Hal ini menunjukkan adanya irreversibilitas pada suatu sistem. Dan begitu juga untuk efisiensi eksergi pada sistem nilainya lebih tinggi daripada efisiensi eksergi pada unit kiln karena pada sistem adanya pemanfaatan energi gas outlet dari preheater dan cooler sehingga dapat meningkatkan kinerja pada sistem. Kemudian hasil analisis yang kedua yaitu pada pabrik semen Bila Santa, di mana alat yang akan dianalisis meliputi preheater, rotary kiln, dan rotary cooler, dan didapatkan efisiensi eksergi pada preheater sebesar 58,2%. Kemudian untuk efisiensi eksergi pada rotary kiln 77,82% dan pada rotary kiln sebesar 83,71%. Dan selanjutnya didapatkan eksergi destruksi sebesar 1.483 kJ per kilogram klinker pada preheater. Untuk rotary kiln nilainya 457 kJ per kilogram klinker, dan yang untuk rotary cooler nilainya 151,23 kJ per kilogram klinker. Pengertian dari eksergi destruksi sendiri merupakan selisih antara jumlah eksergi yang masuk dan keluar, di mana eksergi destruksi ini tidak dapat digunakan kembali atau yang biasa dimaksud dengan eksergi rusak atau irreversibilitas. Kemudian hasil review jurnal yang ketiga yaitu pada pabrik semen Gresik, alat yang dianalisis yaitu alat rotary kiln,
dan didapatkan efisiensi energinya sebesar 69,2%, kemudian efisiensi ekserginya sebesar 50,48%, dan eksergi destruksinya sebesar 1.300 kJ per kilogram klinker. Dan didapatkan nilai head loss sebesar 30,77%, di mana head loss yaitu selisih jumlah energi yang masuk sama dengan jumlah energi yang keluar, di mana head loss ini menunjukkan adanya energi yang lolos atau yang biasa disebut dengan head loss. Faktor-faktor yang mempengaruhi head loss sendiri yaitu ada 3. Yang pertama yaitu konduksi, di mana konduksi ini bisa terjadi di permukaan dinding kilen baik di luar maupun di dalam, dan didapatkan nilai konduksi sebesar 300.900 kJ per jam atau 3,22%. Dan di faktor yang kedua ada faktor konveksi, di mana faktor konveksi ini terjadi karena adanya perpindahan panas melalui zat perantara fluida, baik fluida gas maupun fluida cair, dan didapatkan nilai sebesar 326 juta kilojoule per jam atau 26,74%. Dan faktor yang ketiga yaitu ada faktor radiasi, di mana faktor radiasi ini disebabkan karena ada pancaran panas dari tuku atau perapian yang terbuka, sehingga energi panas tersebut dapat lolos ke lingkungan, dan nilainya sebesar 9 juta kilojoule per jam. Selanjutnya yaitu pada pabrik semen Turki, di mana pada pabrik semen Turki ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan energi dan eksergi, dan didapatkan nilai efisiensi energi sebesar 54,9%, dan untuk efisiensi ekserginya didapatkan 28,1%. Efisiensi eksergi ini memiliki nilai lebih rendah dibandingkan dengan efisiensi energi, karena efisiensi energi adanya irreversibilitas dalam sistem. Kemudian dapat disimpulkan bahwa efisiensi energi lebih besar daripada efisiensi eksergi. Hal ini karena adanya eksergi yang rusak atau irreversibilitas. Dan kedua, nilai eksergi pada sistem kilen lebih besar daripada efisiensi pada unit kilen, karena adanya pemanfaatan energi pada preheater dan cooler. Dan ketiga, ada heat loss pada sistem disebabkan karena adanya panas yang hilang akibat konduksi, konveksi, dan radiasi. Kemudian rencana selanjutnya kami yaitu kami akan melakukan analisis efisiensi energi dan eksergi pada sistem rotary kiln RKC2 PT Semen Gresik Pabrik Tuban berdasarkan data pada tahun 2019. Kemudian selanjutnya yaitu referensi. Berikut ini merupakan referensi yang kami gunakan dalam penelitian ini. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.